Hai sahabat Seli, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkelimpahan ya. Amin. Ketemu lagi sama aku di pembacaan kali ini, general reading. Temanya kali ini adalah apakah dia soulmate kamu atau hanya pelarian? Teman-teman, gak semua orang yang bikin kamu jatuh cinta itu soulmate. Kadang mereka cuma persinggahan sebelum kamu ketemu yang sejati. Tapi gimana cara bedainnya ya? Pernah nggak kamu ngerasa hubungan ini kuat, tapi ada sesuatu yang kayaknya tuh dari kamu bikin ragu gitu? Atau jangan-jangan kamu ngerasa kayak orang ini terlalu sempurna. Nah, jadi hati kamu tuh nggak yakin 100% kayak gitu. Saya jadikan tarot sebagai alat refleksi, pemandu kamu untuk sebagai penasehat ya, untuk menentukan apa sih jalan terbaik yang harus ditempuh. Tapi keputusan tetap ada di tangan kita, dan tetap percaya bahwa semua hal itu terjadi atas ketetapan Tuhan yang Maha Esa. Oke. Bacaan ini akan ngasih kamu jawaban. Kita pertama-tama bahas dulu ya tanda-tanda apakah dia ini cuma pelarian. Terus apa sih ciri-ciri soulmate sejati itu? Juga bocoran zodiak yang paling mungkin jadi cinta sejati kamu. Jangan skip, karena ini bisa jadi jawaban yang selama ini kamu cari. Let's dive into the reading. So, apakah dia ini hanya pelarian? Apa itu pelarian dalam hubungan? Pelarian atau rebound relationship ini terjadi saat seseorang masuk ke dalam hubungan yang bukan karena cinta yang tulus, tapi karena ingin melupakan seseorang atau mengisi kekosongan emosional. Hubungan ini sering terasa intens di awal, tapi cepat melemah seiring dengan waktu. Kita lihat di pembacaan ini ada kartu Seven of Swords dan Ace of Swords yang kasih tanda kalau ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Kartu 7 pedang ini kan sering dikaitkan dengan seseorang yang menyembunyikan sesuatu atau juga nggak sepenuhnya jujur. Apa sih tanda-tanda hubungan ini tuh cuman pelarian? Tandanya ada kebohongan atau ketidakjelasan. Ya, I'm sorry for the noise ya everyone. Kamu sering ngerasa ada yang off, tapi kamu juga nggak ngerti di bagian mana ya off-nya. Terus hubungan ini juga dimulainya terlalu cepat setelah dia atau kamu putus. Jadi kalau pasangan kamu ini baru aja keluar dari hubungan lama, bisa jadi kamu ini hanya jadi pelampiasan emosional, atau sebaliknya kamu yang jadi dia pelampiasan emosional, atau dia itu cuman hadir di saat kamu butuh atau di saat butuh kamu. Jadi pas dia ngerasa kesepian, dia cari kamu, tapi saat dia bahagia atau sibuk, dia nggak ingat kamu, kayak gitu. Atau secara batin kamu sering ngerasa insecure atau curiga. Ya kamu di dalam hati tuh terus-terusan tanya, harus cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, apa ada sesuatu yang dia sembunyiin. Kalau kita lihat dari astrologi, kita lihat Gemini sama Scorpio ini sering punya banyak rahasia ya dalam hubungan. Dan Pisces si pemimpi, ini bisa sulit menentukan apa yang sebenarnya mereka mau dalam cinta. Tapi dengan Ace of Swords ini kalian diminta untuk melihat kebenaran. Kartu Ace pedang adalah tentang kartu kejernihan dan realisasi. Artinya kamu mungkin sudah mulai sadar apakah hubungan ini benar-benar sehat atau cuman pelarian. Ya, nanti kamu akan ada aha moment ya. Aha moment dimana kamu sadar kalau ada sesuatu yang gak benar di hubungan ini. Kamu ngerasa perlu membicarakan kejelasan hubungan, tapi pasanganmu menghindari pembicaraan serius. Dan hubungan itu lebih banyak menyakitkannya daripada membahagiakannya. Seperti itu. Misalnya, contohnya gimana ya? Contohnya gini, misalnya kamu ngerasa pasangan kamu ini menarik, penuh pesona, tapi juga kok penuh misteri. Dia sering ngindarin pertanyaan tentang masa lalunya, atau gak pernah benar-benar terbuka soal perasaannya.
Atau bisa juga nih tentang hubungan yang gak seimbang. Kamu selalu kasih waktu, tenaga, dan emosi untuk dia, tapi dianya hanya ada ketika dia butuh kamu aja. Nah, saat kamu yang perlu, dia tiba-tiba sibuk atau dia kayak nggak peduli gitu. Atau bisa juga kamu yang terlalu baik. Jadi kalau laki-laki ya, perempuan tuh harus perhatiin ya, laki-laki tuh ngomong apa, terus jangan kita tuh ngayal omongan dia tuh beda dengan apa yang ada di hatinya dia gitu. Jadi kalau dia pernah ngomong dia belum siap, ya berarti dia benar belum siap. Tapi kalau misalnya gini, aku belum siap tapi aku nggak mau kehilangan kamu, nah itu juga tanda kalau hubungan ini mungkin cuma pelarian. Refleksinya untuk kamu, teman-teman, apakah hubungan ini membuat kamu merasa lebih baik atau justru sering membuat kamu ragu dan overthinking? Nah, apakah kamu merasa dihargai atau didukung di hubungan ini? Dan terus pertanyaannya nih, kalau hubungan ini tiba-tiba berakhir, apakah kamu akan merasa sangat kehilangan atau justru lega? Coba pikirin baik-baik, diresapin baik-baik. Nah, jadi apa sih ciri-cirinya kalau dia itu soulmate-nya kamu? Soulmate itu bukan hanya tentang seseorang yang bikin kamu merasa klik secara instan, tapi juga seseorang yang menginspirasi untuk kamu bertumbuh, menciptakan stabilitas, dan memberi rasa aman di dalam hubungan. Soulmate sejati bukan hanya pasangan romantis, tapi juga partner hidup yang sejati. Di pembacaan ini ada Ten of Pentacles, Queen of Wands, dan The Emperor, yang kasih sinyal kalau soulmate sejati akan membawa stabilitas, kepercayaan diri, dan kepemimpinan di dalam hubungan. Let's lebih detail ya. Kalau kita lihat kartu Ten of Pentacles, 10 koin ini kan tentang kestabilan dan punya masa depan yang jelas ya. Ini simbol hubungan yang mapan, kuat, dan juga punya visi jangka panjang. Jadi kalau seseorang dikatakan soulmate, itu dia punya visi yang sama dengan kamu tentang masa depan. Kalian sering bicara tentang rumah impian, tentang keluarga, proyek bersama, tentang gimana kalian nanti hidup bersama, punya masa depan bersama. Dan dia ini mau loh investasi waktu, bukan cuma uang ya teman-teman. Saya kadang-kadang suka bingung sih kalau misalnya kan suka lihat tuh banyak ya, segalanya tuh tentang uang. Jadi kalau laki-laki invest uang, itu berarti dia love you. Yes, itu benar, tapi ada yang lebih berarti lagi. Kalau laki-laki investasi waktu dan perasaan, itu menurut aku personally lebih mahal sih. Ya, it's my personal opinion ya. Ya, dia hadir dalam berbagai aspek kehidupan kamu, bukan hanya dalam asmara. Dia bisa jadi support system kamu di pekerjaan, di bidang agama, juga di keluarga, bahkan di kesehatan mental. Nah, kamu nih ngerasa nyaman dan aman sama dia. Hubungan ini gak penuh teka-teki atau drama ya, nyaman aja gitu, kayak nyaman gitu. Lebih ke hubungan yang matang ya, dan harmonis. Dan yang jelas dia mau membangun bersama. Soulmate sejati itu tidak hanya menerima kehadiran kamu, tapi juga bekerja sama untuk masa depan kalian berdua. Kalau kita lihat dari astrologi, di sini ada Taurus dan Capricorn. Kalau Taurus sama Capricorn ini zodiak yang stabil ya, selalu punya pikir jangka panjang dalam hubungan. Ada juga Cancer ini fokus pada keluarga dan menciptakan rasa aman di hubungan. Terus kita lihat ada Queen of Wands. Queen of Wands ini kan melambangkan kepercayaan diri, ketulusan, dan daya tarik yang luar biasa. Kalau dia soulmate kamu, hubungan kalian ini akan terasa menguatkan, bukannya bikin lemah. Jadi dia percaya sama potensi kamu, selalu dorong kamu untuk berkembang. Kamu juga jadi lebih percaya diri dan berdaya saat bersamanya. Kamu gak ngerasa kayak you're not good enough gitu loh. Dia ngelihat kecantikan dan juga kekuatan dalam diri kamu, bahkan saat kamu sendiri belum sadar itu. Nah, hubungan ini penuh gairah dan excitement, tapi tetap stabil. Gak ada drama-drama yang berlebihan, tapi tetap ada spark-sparknya yang membuat hubungan tetap menarik.
kayak gimana ya, soulmate tuh kayak ya udah gitu, kayak nggak ada banyak masalah aja gitu, kayak dia ngerti kamu, kamu ngerti dia, kayak ini ya sampai di momen saling menatap dan kita udah ngerti apa sih yang ada di pikirannya satu sama lain kayak gitu loh. Jadi nggak ada drama-drama yang gimana gitu. Itu indah banget sih teman-teman. Dan dia memperlakukan kamu ini dengan penuh hormat dan juga kagum. Nggak ada manipulasi, nggak ada permainan emosi. Kalau kita lihat ada juga Leo, Aries ya, Scorpio juga. Kalau kartu The Emperor ini kan kartu kestabilan, keteguhan, kepemimpinan di dalam hubungan. Kalau pasangan kamu punya energi ini, artinya dia ini orang yang bisa diandalkan dan yang jelas punya niat serius dalam hubungan ini. Jadi dia nggak ragu yang ngambil inisiatif dan tanggung jawab dalam hubungan. Kalau yang dengerin ini perempuan, itu for myself ya, kita bisa dapetin laki-laki yang dengan sosok The Emperor ini sih, kalau buat aku perfect ya. Karena laki-laki emang harusnya sejatinya maskulin ya. Ya aku nggak gitu suka sih kalau laki-laki yang feminin. balik lagi terus kayak preferensi. Tapi menurut aku ya itu, kalau laki-laki ya harus maskulin gitu loh, perempuan ya harus feminin. Jadi kalau The Emperor ini kan kartunya sangat maskulin, sangat menjaga ya, proteksi, dan itu kayak ya udah perfect aja. Kalau punya pasangan seperti itu menurut aku ya perfect. Kalau The Emperor ini kan pastinya di si dia ini mau memberikan kestabilan emosional. Kamu pastinya akan ngerasa aman untuk jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Dia punya prinsip yang kuat dan nilai-nilai yang sejalan dengan kamu. Hubungan ini akan terasa solid karena kalian punya fondasi yang sama. Misalnya, kalian punya sudut pandang yang sama soal nilai-nilai keagamaan. Ya udah gitu kan jadinya cocok. Dia juga nggak main-main sama komitmen. Kalau di Emperor ini nggak suka tarik ulur ya atas hubungan, maunya yang jelas. Astrologinya bisa Aries sama Capricorn, bisa juga Libra. Nah, jadi refleksinya buat kamu, yaitu apakah hubungan yang kalian jalani sekarang itu bikin kamu jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri? Apakah kamu merasa tenang dan stabil dalam hubungan ini, atau justru sering cemas? Aku boleh sharing ya gitu. Jadi aku pernah sama someone gitu, bukan yang sekarang tapi itu yang sebelumnya, dan selalu ngerasa kayak am I good enough gitu. Itu kayak itu sangat menyiksa sekali teman-teman. And then sama yang sekarang itu kayak sangat-sangat comfort, sangat-sangat ngerasa diberdayakan, sangat-sangat juga apa ya, sangat percaya diri ya justru ya. Jadi aku pikir kayak penting banget kita tuh punya pasangan yang memberdayakan kita, dan kita tuh sama dia nggak ngerasa mempertanyakan diri sendiri gitu loh, nggak ngerasa am I good enough. Itu pertanyaan yang nyebelin banget loh teman-teman. Ya gitu deh pokoknya. Ya I have dating with someone yang memang dari culture-nya itu everything should be perfect, dan itu kayak ya kayak gimana ya, rasanya kayak setiap gimana ya, kalau kita mau upgrade diri kita is a good thing ya, tapi kalau mempertanyakan am I good enough tuh kayak aku ngerasa itu ada momen dimana itu kayak penyakit mental gitu. Terus aku kayak salahnya di mana gitu. Terus aku ya udah, tapi kan udah selesai, dan aku baru ngerasa bahwa dulu aku bukan jadi diri aku sendiri gitu loh, dan sekarang aku jadi diri aku sendiri, and I'm so grateful for that, so happy kayak gitu teman-teman. So ya jadi curhat deh. Lalu bocoran zodiaknya yang mana? Kita mau bahas bocoran zodiak dari energi soulmate sejati ya. Berdasarkan kartu yang muncul di pembacaan ini, setiap zodiak punya pendekatan yang unik terhadap cinta, dan beberapa diantaranya punya energi yang lebih kuat sebagai soulmate sejati dibanding sekedar pelarian. Apa aja zodiaknya yang berpotensi hanya jadi pelarian? Di sini ada
Gemini, Sagittarius, Aries, dan Aquarius untuk yang potensi pelarian. Kenapa? Seven of Swords ini nunjukin kalau seseorang yang misterius nggak selalu transparan dan terkadang sulit dipercaya. Lalu Ace of Swords melambangkan seseorang yang cerdas dan komunikatif, tapi lebih suka hubungan logis daripada hubungan emosional yang mendalam. Tanda-tanda dari zodiak ini di hubungan awalnya penuh excitement dan petualangan, tapi nggak selalu ada kestabilan. Suka tarik ulur di hubungan, sulit kasih kepastian. Kadang bisa sangat charming dan cerdas, tapi kurang terbuka soal perasaan mereka. Nah, yang jelas mereka bisa bikin kamu berbunga-bunga di awal, tapi sulit berkomitmen dalam jangka panjang. Kalau pasangan kamu dari zodiak ini, tanyain aja ke diri kamu, apakah orang ini benar-benar serius atau cuman enjoy the moment? Apakah dia terbuka tentang masa depan atau justru sering menghindar saat kalian ngomongin soal masa depan? Apakah kamu ngerasa aman dan dihargai dalam hubungan ini? Lalu zodiak yang berpotensi sebagai soulmate. Nah, ada Leo, Taurus, Scorpio, Capricorn, Cancer, dan Libra. Kenapa? Queen of Wands menggambarkan seseorang yang percaya diri, karismatik, dan penuh semangat dalam cinta. Lalu tadi The Emperor ya, seseorang yang stabil, bertanggung jawab, dan siap berkomitmen. Tanda kalau soulmate sejati dari zodiak ini itu adalah mereka punya visi jangka panjang dan ingin membangun masa depan bersama. Oh ya, by the way teman-teman, ini zodiak yang terbaca di tebaran kartu ya. Yang nggak disebutin ya bukan berarti nggak ini, tapi ini yang di tebaran kartu yang keluar aja. Yang jelas hubungan sama mereka itu terasa penuh kehangatan, kestabilan, dan kepercayaan. Mereka nunjukin cinta dengan tindakan nyata, bukan cuma dengan kata-kata. Mereka nggak takut untuk berkomitmen dan bersikap tegas terhadap perasaan mereka. Jadi kalau pasangan kalian berasal dari zodiak ini, kamu bisa tanya ke diri kamu sendiri, apakah dia selalu ada untuk saya dalam keadaan sulit? Apakah dia benar-benar dukung impian dan pertumbuhan saya? Dan apakah kamu merasa dihargai dan diperjuangkan dalam hubungan ini? Kesimpulannya dari pembacaan ini adalah zodiak bukan satu-satunya faktor dalam menentukan soulmate, tapi energi yang mereka miliki bisa memberi gambaran besar tentang gimana hubungan kalian akan berjalan berdasarkan tebaran yang di sini. Oke, kita masuk ke Angel Oracle Card ya teman-teman. Jadi apa saran dari Angel Oracle Cards untuk pembacaan kita kali ini? Sarannya acceptance, terima keadaan dengan hati yang terbuka. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu saat ini adalah bagian dari perjalanan spiritualmu. Terimalah dengan hati terbuka. Jika kamu masih bingung apakah dia soulmate atau hanya pelarian, jangan melawan realitas. Kalau seseorang tidak bisa memberikan kepastian atau kejelasan, itu adalah jawaban dari semesta bahwa dia bukan untuk kamu. Jangan terjebak dalam hubungan yang membuat kamu meragukan dirimu sendiri. Kalau dia soulmate kamu yang sejati, dia akan membuat kamu merasa aman dan dihargai. Aku menerima segala hal yang terjadi dalam hidupku sebagai bagian dari rencana terbaik Tuhan untukku. Fresh air, bersihkan energi dan beri ruang untuk cinta yang sehat. Saat kamu membuka diri terhadap perubahan, energi segar akan mengalir dalam hidup kamu. Jika hubungan ini terasa berat, penuh kebingungan, atau membuat kamu overthinking, coba ambil jarak sejenak. Hubungan sehat adalah yang memberikan ruang untuk bertumbuh, bukan yang membuat kamu merasa terjebak. Kalau seseorang hanya menjadi pelarian, mungkin ini saatnya melepaskan energi lama dan membuka ruang untuk cinta sejati. Afirmasinya, aku membiarkan energi segar masuk dalam hidupku, membawa cinta yang lebih sehat dan bahagia. Giving and receiving. Cinta sejati itu seimbang. Wow, I love this card everyone. Hubungan yang sehat selalu memberi keseimbangan antara memberi dan menerima. Jangan hanya berkorban tanpa mendapatkan cinta yang sama besarnya. Jika kamu merasa selalu memberi lebih banyak dalam hubungan ini,
tanpa mendapatkan hal yang setimpal, itu tanda kalau dia mungkin bukan soulmate sejati. Soulmate sejati akan mencintaimu tanpa syarat, bukan hanya ketika dia membutuhkan sesuatu darimu. Perhatikan apakah dia benar-benar hadir dalam hidupmu atau hanya datang saat dia butuh perhatian kamu. Afirmasinya, aku layak mendapatkan cinta yang seimbang, di mana aku dan pasanganku saling mendukung dan menghargai. Jadi, jika dia soulmate sejati, kamu akan merasa damai, dihargai, dan dicintai apa adanya. Jika dia hanya pelarian, hubungan ini mungkin terasa penuh teka-teki. Kamu lebih sering bertanya-tanya daripada merasa yakin. Oke teman-teman sahabat Seli, makasih banget ya udah menyaksikan bacaan ini. Please like, share, and subscribe untuk lebih banyak insight tentang cinta, manifestasi, dan pastinya cinta ya. Oke, tulis di komentar, pernah nggak kamu ngerasa hubungan kamu nggak seimbang dan gimana cara kamu mengatasinya? Bye for now everyone, see ya on the next interesting reading. Love you all.